Halo semua, nama saya Pila, saya dari kelas IPA 2 dan pada hari ini saya akan melakukan eksperimen mengenai teorema Torricelli atau hukum Torricelli. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apakah itu teorema Torricelli atau kapan teorema Torricelli ini dapat digunakan. Jadi teorema Torricelli berlaku jika kelajuan fluida menyembur keluar dari suatu lubang yang terletak pada jarak H di bawah permukaan atas fluida dalam tangki sama seperti kelajuan yang akan diperoleh sebuah benda yang jatuh bebas dari ketinggian H. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita melakukan eksperimennya. Alat dan bahan yang saya gunakan adalah stopwatch, gelas berisi air, cutter, pulpen, penggaris, plaster, dan juga pin. Nah, tadi saya sudah melakukan eksperimen secara langsung dan saya akan menggambarkannya di papan tulis ini. Di sini saya telah menggambarkan sebuah penampungan air yang tadi kita menggunakan botol, di mana di tengah-tengahnya itu terdapat lubang di mana air bisa mengalir sampai ke tanah. Dari eksperimen tadi kita sudah menemukan X, yaitu jarak air sama dengan 13 cm, kita konversikan semuanya ke meter sehingga hasilnya adalah 0,13 meter. Kita juga telah mengukur dengan menggunakan penggaris tinggi totalnya yaitu 16 cm, kita konversi juga menjadi 0,16 meter. Selanjutnya ada H, yaitu tinggi lubang dari permukaan, sehingga yaitu yang tadi telah diukur juga adalah 8 cm sama dengan 0,08 meter. Untuk mencari H2, kita menggunakan H total dikurangi H biasa, yaitu sehingga hasilnya adalah 8 cm juga, dari 16 kurang 8 diubah lagi menjadi meter, sehingga jawabannya adalah 0,08 meter. Selain itu, tadi kita juga telah menghitung waktunya menggunakan stopwatch, yaitu yang saya dapatkan adalah 0,3 second, namun hal ini belum tentu benar ataupun akurat. Sehingga untuk mencari kepastiannya, kita harus menggunakan rumus dari parabola. Untuk mencari T, saya menggunakan rumus parabola Y sama dengan V0 sin alfa dikali waktu ditambah 1/2 GT kuadrat. Namun karena kita ketahui bahwa nilai alfa sama dengan 0, sehingga V0 dikali sin 0 yaitu 0, lalu dikalikan lagi dengan T ditambah 1/2 GT kuadrat. Karena sebelah sini tentu saja dikali 0, maka kita coret saja, hiraukan, lalu kita hanya menggunakan 1/2 GT kuadrat, sehingga jadi rumusnya adalah Y sama dengan 1/2 GT kuadrat. Y sama dengankan saja dengan H, yaitu 0,08 meter seperti yang kita dapatkan sebelumnya, maka kita masukkan saja ke rumusnya. 0,08 sama dengan 1/2 dikali G, yaitu gravitasi, nilainya 9,8, tapi di sini kita bisa bulatkan saja menjadi 10, dikali T kuadrat, karena T yang kita cari sama saja dengan T sama dengan akar 0,08 dibagikan dengan 5. Hasil yang diperoleh adalah 0,126 second. Kita ubah saja atau bulatkan menjadi 0,13 second. Nah, dari rumus ini kita bisa mendapatkan bahwa yang dari stopwatch itu tidak akurat, karena tadi yang kita dapatkan adalah 0,3 second, sedangkan dari rumus yang pasti adalah 0,13 second. Nah, karena kita telah mencari nilai T-nya dan memastikan nilai T dari rumus, kita akan mencari nilai V0-nya atau kecepatan awal. Di sini saya menggunakan dua rumus, yang pertama dari parabola dan yang kedua menggunakan teorema Torricelli. Nah, dari parabola kita telah mengetahui rumus X sama dengan V0 dikali T. Apabila diubah-ubah, kita bisa mendapatkan V0 sama dengan X per T. Karena X-nya yang kita dapatkan adalah 0,13, maka kita langsung, dan T-nya juga 0,13, maka langsung saja dimasukkan ke dalam rumus. 0,13 dibagi dengan 0,13, otomatis jawabannya adalah 1 meter per second. Sedangkan saat kita menggunakan teorema Torricelli, yang didapatkan dari rumus adalah V0 sama dengan akar 2GH, sama dengan akar 2 dikali G, yaitu 10, dikalikan dengan H, yaitu 0,08. Sehingga jawaban yang diperoleh adalah 1,26 meter per second. Apabila kita bandingkan, sebenarnya jawabannya tidak jauh beda, dan hal ini tentunya dikarenakan oleh beberapa faktor yang akan saya bahas selanjutnya. Jadi cuman beda 0,26 meter per second. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilainya adalah ketidakaturan. Ketidakaturan ini adalah pada saat kita menghitung X atau panjangnya,
lalu yang kedua adalah H atau tingginya, dan terakhir adalah T. Pada saat kita mengukur X dan H ini biasanya pada eksperimen tadi hanya menggunakan penggaris biasa, dan tentu saja ada keterbatasan dan ketidakaturan dalam menghitungnya. Tidak pasti kita mendapatkan angka yang mutlak, dan bagi waktu kita hanya menggunakan stopwatch yang tentu saja kembali lagi tidak akan terlalu akurat. Selain itu, pada saat mengukur waktu biasanya kita hanya akan membulatkan angkanya apabila terjadi angka yang terlalu panjang dalam desimal. Contohnya tadi pada eksperimen saya membulatkan angka yang tadinya 0,126 sekon menjadi 0,13 sekon. Hal ini bisa saja mengakibatkan adanya ketidakteraturan. Itu saja faktor-faktornya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa.